Bang Dimas, ini udah mau akhir tahun sama Kak Dini. Perjalanan di 2003 memaknai seperti apa sih? 2023. Biasanya kalau mau akhir tahun tanyain gitu dulu ya. Memaknainya ya semoga pastinya semoga semakin bisa bermanfaat. Semoga bisa semakin bermanfaat, bisa ya membuat karya-karya yang mungkin bukan karya-karya yang memang bisa dinikmati dunia, tapi membuat karya-karya yang bisa menjadi sebuah karya yang baik juga. Apa aja sih yang udah dicapai di tahun ini gitu? Dan apa yang pengen dicapai di tahun depan gitu? Apa sayang? Tadi ini gimana? Capai apa ya? Ya sebenarnya kalau manusia tuh pasti pengen banget, banyak banget keinginannya gitu kan. Cuma kita memang ngejalanin semua yang memang sudah diberikan. Apa ya? Keinginannya Ini apa sayang? Banyak lah pokoknya keinginan-keinginan ya pastinya membuat suatu kegiatan-kegiatan yang banyak mengajak manfaat dan kebaikan di dalam dunia. Ya, kita juga lagi banyak buat event ya segala macam ya berbau olahraga pokoknya yang manfaat aja manfaatnya buat sampai tadi ada video viral anak 2 tahun juga di Taman Tentara Ismail. nah itu mungkin sesuatu yang kadang membuat sesak di dada kita di anak ya pasti teman-teman juga gitu ya kalau kita buka medsos banyak kelihatan itu dia apalagi yang sering muncul tuh ya kalau kita berdua ya banyak hal yang memang bisa kita lakukan terakhir kalau kita nggak bisa melakukan apapun masa kita berdoa aja tapi kalau aku melihat di sini dari sisi kemanusiaan banyak yang bisa kita lakukan ya kalaupun kita nggak bisa ibaratnya mengeluarkan punya kelebihan materi ya mungkin kita gimana caranya membangun kepedulian ya kepada sesama kita melihat saudara kita di sana ya dan dengan awareness itu ya itu salah satu andil kita bagi dukungan gitu ya Supportnya dong buat Kak Amar nih sama satu kajian supportnya untuk pakai sepeda. Ya pastinya kita MNC dan pastinya mendoakan yang terbaik ya kami juga belum insya Allah kami menggunakan nanti punya rencana juga pasti banyak aktivitas yang harus dilakukan pastinya senang lah beliau sekarang sudah bisa berkumpul lagi bersama kita semua dan semoga ini menjadi sesuatu pelajaran yang sangat berharga dan pastinya Allah punya rencana untuk membuat beliau menaikkan derajatnya levelnya semakin baik ya kan ujian orang berbeda Ikut sedih saatnya yang musik buat sama Iris. Kita nggak pernah tahu ya kita nggak tahu sedalamnya itu tentang rumah tangga bukan hanya mereka aja tapi teman-teman yang lain begitu juga rumah tangga kita teman-teman juga nggak ada yang tahu tapi pada intinya sih kita selalu mensupport sesuai porsi kita ya melakukan hubungan terus mengajak aktivitas kadang-kadang orang itu hanya perlu diajak orang juga perlu diajak nyaman itu mahal seperti gue nyaman sama istri. Ini Kak Dimas sama Kak Dini kan sering olahraga bareng ya. Ini bikin konten-konten yang terlihat romantis lah terlihat berarti pura-pura dong gua. Enggak, maksudnya kan terlihatnya romantis gitu kan. Itu salah satu menjaga kunci rumah tangga juga nggak sih untuk kalian? Ya harus dong. Romantis sama istri pasangan halal ya harus ya. Itu justru yang memang harus kita bangun. Gitu kan. Masa kita bisa berbaik-baik, bisa seru-seruan atau bisa care sama orang lain tapi masa sama istri sendiri ya kan itu justru harus dipertanyakan harusnya istri atau para suami atau para istrinya bisa memberikan yang terbaik buat pasangannya kami memang seperti itu membangun hubungan ya dengan segala macam yang Allah berikan kepada kami segala macam kondisi yang Allah berikan yang bukan berarti membuat kami tidak bisa semakin solid, semakin akrab, semakin romantis kan gitu. Masih
Kamu diem aja sayang. Hari ini masih suka dikasih surprise nggak sih sama Kak Dimas? Ado kah apa seperti apa gitu? Justru yang beda dari laki-laki lain mungkin itu. Karena kalau Mas Dimas tuh orangnya nggak bukan yang suka kasih sesuatu yang surprise gitu. Tapi memang lebih spontanitas orangnya gitu. Jadi nggak selalu di momen-momen tertentu. Jadi ya kapan aja tergantung aja. Tapi kalian punya tempat spesial nggak sih jalan kemana gitu kalau kita berdua yang memang oh ini banyak kenangan gitu? Ada nggak Mas? Kemana aja kita selalu punya kenangan. Asik. Karena jalannya kan berdua. Oh dia paling semangat. Kalau saya lari, ayo kapan lagi lari? Nggak kerja lari bareng gitu kan kayak Oh, lari. kemarin beda sama Oh parah. Maksudnya kayak gini, Ya kita olahraga bareng. kita kan pengen dua panjang umur sehat bermanfaat. Kalau kita nggak sehat, gimana cara kita bermanfaat? Benar nggak? Gimana kita bisa berdua? Nah itu berdua. Dong sayang kamu olahraga dong, biar kita bisa tua bersama. Masa kamu tega sih garin aku sendiri kan? Gitu. Karena udah nggak mempan gitu. Tapi maraton punya target nggak sih Mas? Mau maraton sampai mana gitu? Target iya dong, harus dong ada target. Target itu sebetulnya supaya kita punya apa ya, ibaratnya motivasi. Ya April ini kan rencana maraton lagi, ya persiapan lagi tinggal 6 bulan. Kemarin baru pulang maraton. Jadi hiburan lah. Beda-beda kan orang yang hiburan. Kalau gua hiburan kita berdua, kalau gua olahraga. Kalau ini hiburannya temenin suami olahraga. Tapi selama pernikahan ini mungkin ada dari kalian masalah gitu dan menghadapinya mungkin Salah. seperti apa? Setiap orang pasti punya masalah ya, nggak bukan suami istri aja juga pasti ada masalah gitu. Masalah itu ya hal yang pasti akan dihadapi oleh banyak orang gitu kan. Cuma gimana cara mengatasinya itu kan tergantung kita masing-masing. Tapi kalau kita berdua itu lebih ke bagaimana kita bisa mengkomunikasikan permasalahan itu berdua. Kalau misalnya mentok nggak bisa, kita cari orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya yang mengerti ya, supaya kita bisa dapat solusi yang baik. Dan kita bukan juga tipe yang kalau ada masalah tulis di sosmed atau curhat sama orang yang salah, karena cenderung kalau curhat di sosmed atau curhat sama orang yang salah, masalah itu bukan jadi solusi, malah jadi semakin besar masalahnya. Orang ketiganya itu orang tua atau psikiater kan? Malah itu enggak ke orang tua. Yang pasti kita nggak pernah melibatkan permasalahan kita di keluarga. Kita dari kecil belum dibebani masalah lu. Masih ada bro, lu tega banget sama masalah lu. Iya, jadi kita nggak pernah menceritakan permasalahan ke keluarga gitu, karena memang kita berusaha untuk menjaga, ibaratnya menjaga nama baik masing-masing di depan keluarga masing-masing gitu kan, karena itu nggak baik. Jadi kalau kita biasanya kita curhat itu waktu kita cari solusi sama ilmu, biasanya kita curhat sama Ya, kalau memang atau orang-orang yang memang kita anggap bisa memberikan kita masukan. Tapi kan gini, kalau boleh kasih tip gitu, pasangan itu kan isinya 80% isinya ngobrol. Benar ya? Ya lakukan itu aja sederhana. Banyak-banyakin ngobrol sama pasangan, insya Allah hubungannya terjaga. Ya kan? Insya Allah seperti itu. Jangan ngobrol sama orang lain, banyakin. Lo ngobrol sama pasangan, sebentar, ngobrol sama orang lain bisa lama-lama. Kan gitu biasanya. Biasanya cewek ya, cewek itu kan lebih main ego gitu ya, lebih main perasaan. Cuma memang kalau aku tuh tipe yang nggak bisa lama-lama gitu, jadi paling cuma ya 5-10 menit ya udah gitu kan, ya udah langsung tangan aja, habis itu baru kita bahas. Jadi kalau cowok kan biasanya nunggu adem dulu nih mas. Ya mas Dimas, kalau cowok kan biasanya nunggu adem dulu baru. Masukin kulkas biar adem. Samping telur lagi. Tapi benar-benar perempuan itu kan lebih meledak-ledak ya, karena biar gimana pun kan ada sisi ketidakstabilannya, makanya dianjurkan kalau sebuah rumah tangga baiknya kalau misalnya menenangkan ya dianjurkan itu laki-lakinya, jangan perempuannya. Jadi memang kalau ada masalah di rumah lebih baik kalau memang rumah itu tidak bisa membuat kita berpisah sementara, kamarnya cuma satu, ruangan yang lebih baik buat tuh laki-lakinya.
perempuan, karena perempuan itu kan lebih labil, takutnya di saat keluar dia bilang fokus, jauhkan terjadi kecelakaan atau dia dapat gangguan segala macam. Kalau laki-laki dia lebih bisa ya menenangkan segala macam. Biasanya kalau aku sih nggak sampai keluar rumah gitu ya, paling keluar kamar